Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita bertemu lagi malam ini, masih kitab Hakim-Hakim, sesi kedua. Yaitu kita akan belajar tentang seorang pahlawan wanita atau perempuan yang bernama Deborah. Banyak orang salah mengerti ketika membaca Alkitab, seolah-olah Alkitab itu tidak memandang perempuan sebagai manusia yang hebat. Tidak juga, ada banyak contoh di Alkitab para perempuan yang hebat-hebat. Ya, malam ini kita belajar tentang Deborah, sesi kedua. Mari kita siapkan hati, kita berdoa dulu yuk. Mari. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kembali kami datang untuk belajar firman kebenaran. Seperti biasa kami lakukan, kami siapkan hati pikiran kami. Mohon berkati setiap kami. Jamah pikiran, perasaan, dan jiwa kami. Agar kami tidak hanya mengerti secara nalar, tapi kami benar-benar menghayati kebenaran ini. Mohon berkati channel gerejamu di tempat ini, agar semakin banyak orang mengenal kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini adalah sesi kedua kitab Hakim-Hakim dengan kisahnya Deborah. Bapak Ibu sekalian yang sering ikut online Bible study ini, kita tentu masih ingat dengan poin-poin terakhir kita ketemu, ya, yaitu di kitab Hakim-Hakim ini mengisahkan tentang ketidaktaatan Israel yang diulang-ulang terus dari generasi ke generasi. Dan para hakim yang ditunjuk Tuhan mengalami kemerosotan juga nanti. Kita akan melihat sampai akhir dari kitab Hakim-Hakim bahwa kualitasnya semakin menurun. Ya. Kita lihat siklus ini. Sebentar, Ya, Bapak Ibu perhatikan yang di bawah. Dimulai dari Israel yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa itu yang jahat di mata Tuhan? Mereka bergaul dengan Kanaan, bahkan menjadi seperti orang Kanaan. Menyembah berhala mereka, Baal, Asytoret, Asyerah, dan lain-lain. Ya. Lalu hukuman Tuhan turun atas mereka. Mereka kalah, tertindas, dijajah. Lalu mereka merintih. Lalu Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan lagi. Dengan cara Tuhan membangkitkan seorang hakim. Hakim di sini ingat, pengertiannya bukan hakim secara biasa yang di pengadilan itu. Hakim di sini artinya adalah pemimpin yang memerintah. Pemimpin yang membebaskan Israel dari penderitaan. Nah, setelah itu barulah negeri itu aman. Negeri itu aman selama hakim-hakim ini masih hidup. Begitu hakim itu mati, siklus berikutnya muncul lagi, Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Demikian seterusnya. Itulah kitab Hakim-Hakim. Sungguh mengherankan kesalahan yang sama ini diulang-ulang dari generasi ke generasi. Ini sangat mengherankan sebenarnya. Tapi itulah yang dicatat oleh kitab suci. Ya, kita lanjutkan. Ya. Terakhir kita membahas tentang Ehud ya, hakim yang ketiga. Yang kedua, Ehud. Nah, siklus ketidaktaatan ini berulang lagi setelah Ehud mati. Yaitu Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan itu lagi. Apa itu? Menyembah dewa Baal. Ini ilustrasinya yang di apa? Di samping ini. Ini ilustrasinya. Menyembah patung dewa Baal, ya. Itu di pasal 4 ayat 1. Kemudian Tuhan menyerahkan mereka ke raja Kanaan, yang panglimanya bernama Sisera.
Itu adalah Hakim-Hakim pasal 4 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu bisa baca detailnya nanti ya, diulang lagi supaya lebih menghayati. Kemudian seperti biasa, setelah tertindas 20 tahun lamanya, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Itu ayat ketiganya. Orang Israel tidak berani melawan. Mengapa? Di ayat 3 itu dijelaskan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi. 900 loh Bapak Ibu, banyak sekali kereta besi. Dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ya. Nah, lalu Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, yaitu Deborah. Ayat keempat. Pada waktu itu Deborah ini seorang nabiah. Nabi perempuan maksudnya. Istri daripada Lapidot. Memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Inilah Deborah. Jadi rupanya dalam kisah Alkitab ada pahlawan yang namanya Deborah, pahlawan perempuan. Jadi Alkitab tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Meskipun dalam keluarga fungsinya berbeda. Laki-laki sebagai kepala keluarga seharusnya, dan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Tetapi kalau laki-laki tidak menjadi pemimpin di dalam keluarga, tidak menjadi kepala yang baik, ada beberapa kasus keluarga seperti itu. Laki-laki itu malah menyeleweng dan sebagainya, tidak balik lagi ke keluarga. Maka sang istri harus mengambil alih fungsi kepemimpinan. Sebab itulah yang dikatakan Alkitab, Allah atau Tuhan pun mengangkat Deborah sebagai hakim perempuan. Satu-satunya hakim perempuan. Satu-satunya pemimpin perempuan sebelum zamannya kerajaan Israel. Sebelum kerajaan atau monarki. Israel bentuknya masih diperintah oleh hakim-hakim. Belum mempunyai raja. Rajanya Israel siapa harusnya? Tuhan. Ingat baik-baik itu. Sang raja itu adalah Tuhan. Tetapi yang di bumi dipimpin oleh hakim-hakim. Hakim-hakim dipilih langsung oleh Tuhan. Begitu kisahnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Deborah atau Devorah artinya adalah lebah sibuk. Artinya lebah. Kok sibuk ya? Lebah madu maksudnya. Lebah madu artinya ya. Nah, seorang nabiah istri Lapidot. Lapidot ini artinya seperti obor, menyala-nyala. Ada yang menafsirkan bahwa Deborah ini seorang yang menyala-nyala. Jadi bukan istri Lapidot ya, tapi yang manapun sama saja lah. Yang penting Deborahnya. Deborah menjadi hakim atas Israel. Satu-satunya hakim perempuan. Ya. Nah, ia biasa duduk di bawah pohon kurma antara Rama dan Betel. Jadi antara Rama dan Betel ada pohon kurma di pegunungan Efraim. Nah, nabiah yang bernama Deborah ini biasa ada di sana. Orang-orang Israel datang kepadanya untuk mencari penyelesaian persoalan-persoalan penting. Jadi, kalau Bapak Ibu atau Saudara masih ingat bahwa seorang hakim itu adalah pemimpin beberapa suku, bukan seluruh Israel, beberapa suku saja. Dan itu dicatat oleh Alkitab demikian. Ya. Apalagi ya? Ya. Itulah Deborah. Orang-orang Israel datang kepada Deborah karena mengenal siapa Deborah. Deborah adalah seorang nabiah, tapi juga dalam arti hakim biasa yang suka memberikan pemecahan masalah kepada persoalan-persoalan sipil. Nah, kali ini Israel datang kepada Deborah. Masalahnya adalah persoalan militer.
Israel ditindas 20 tahun oleh Sisera, oleh Raja Kanaan. Sisera jenderalnya. Ya. Jadi kita harus baca Alkitab itu secara lengkap dan benar. Raja Kanaan ini bernama Yabin. Di ayat kedua tuh ada. Bernama Yabin. Jadi dalam kasus ini Deborah akan muncul dalam hal militer, perang. Untuk memecahkan masalah penindasan ini, tidak ada solusi lain kecuali memerangi Kanaan. Memerangi Yabin, rajanya, dan memerangi Sisera, jenderal ini, dan tentara-tentaranya. Yang memiliki berapa tadi? 900 kereta besi. Artinya apa? Artinya kekuatan tentaranya luar biasa. Oke, kita lanjutkan dulu. Mana ini? Softnya. Oh, ini. Oke. Ya. Bapak Ibu sekalian, Deborah ini lalu memerintahkan Barak. Barak itu panglima perangnya, jenderalnya, untuk maju ke Gunung Tabor dengan 10.000 dari Bani Naftali dan Bani Zebulon. Dari dua suku ini kebanyakan. Jumlahnya 10.000. Tetapi Barak rupanya takut. Barak tidak mau maju. Kecuali Deborah juga mau maju. Itulah sebabnya Deborah akhirnya meluluskan permintaan Barak. Deborah maju berperang bersama Barak. Deborah menyertai Barak maju berperang. Tapi Deborah berkata begini terhadap Barak, kalau Bapak Ibu baca kisahnya ya. Kalau aku menyertai kamu, kemuliaan nanti nggak kena kamu loh. Kemuliaan ada padaku. Begitu. Padahal Deborah ini mengutus Barak. Deborah adalah seorang pemimpin yang sangat baik. Biar Barak aja yang dapat namanya kalau menang. Tapi Barak nggak mau, ya sudah. Deborah menyertai, tapi Deborah kasih tahu Barak, nanti kemuliaannya ada padaku loh. Gitu ya. Dan itulah yang terjadi. Deborah. Ya. Kemudian semua berkumpul di Gunung Tabor. Lalu turun menyerang Sisera dengan 900 kereta besinya. Akhirnya seluruh tentara Sisera tewas. Sisera melarikan diri ke kemah orang Keni. Yaitu di sana ada istrinya Heber yang bernama Yael. Ya. Sebab Sisera pikir, kan ada hubungan baik antara rajanya, yaitu yang namanya Yabin, dengan orang Keni, orang Heber, keluarga Heber ini. Ada hubungan baik sebenarnya. Jadi dia berlindung di situ, diterima dengan baik oleh istrinya Heber. Ya sudah, masuklah. Diberi minum susu, diselimuti supaya tidur, dibaik-baikin. Dan Sisera ini, sang jenderal ini tidur. Tapi sebelum tidur berpesan pada Yael, nanti kamu jaga ya di depan ya. Kalau ada orang datang bilang aku nggak ada di sini. Tapi apa yang diperbuat oleh Yael, saudara? Karena orang Keni ini kan pembuat kemah ya. Nah, rupanya Yael, istri Heber ini, mengambil patok kayu itu yang buat kemah itu dan palu. Selagi Sisera tidur, dipaku pelipisnya sini, tembus sampai sini. Dibunuhnya si jenderal perang ini, Sisera. Jadi Sisera, sang jenderal Kanaan ini, dibunuh oleh Yael. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan peta di samping kiri ini adalah Gunung Tabor. Mana ya, kok warnanya kurang, laser pointer aja. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah Gunung Tabor. Ya. Bapak Ibu kalau pergi ke Israel nanti kita akan mampir di Gunung Tabor. Naik ke puncaknya. Ya. Ini segala bangsa yang berperang ngumpul di Gunung Tabor, lalu turun menyerang Sisera. Begitu ya.
Nah, sedangkan Deborah tadi kita ingat bahwa ia tinggal antara Ramah dan Betel, ya. Ini yang di bawah ini, Bapak Ibu. Ramah dan Betel. Tinggalnya di situ. Deborah. Nah, Deborah mengadakan perjalanan menuju Gunung Tabor bersama jenderal perangnya, yaitu Barak. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ini adalah ilustrasi Deborah dan Barak yang memimpin 10.000 tentaranya. Bisa dibayangkan ya, 10.000 itu tidak sedikit loh. 10.000 itu luar biasa banyaknya. Jadi Bapak Ibu, ini peperangan yang kolosal ya. Jadi ini adalah ilustrasi Deborah dan Barak yang memimpin 10.000 tentara. Kita lanjutkan dulu. Ya. Ini Bapak Ibu, petanya secara detailnya ini. Jadi Naftali dari menuju ke Gunung Tabor, Aser juga, Zebulun yang hijau Zebulun, yang merah marun ini suku Benyamin, Efraim dan Manasye menuju ke Tabor, ngumpul di sana, barulah turun menyerang Sisera. Ya, ini petanya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah foto Gunung Tabor, Bapak Ibu. Seperti apa ya? Seperti perahu yang terbalik ya. Ini adalah fotonya Gunung Tabor. Jadi seluruh Israel 10.000 tentara ngumpul di atas sana. Kemudian turun ke bawah menyerang Sisera. Begitu. Dan kalau kita ke Israel, kita akan ke puncaknya ini, Gunung Tabor. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Ini adalah ilustrasinya Yael, istri Heber. Ya. Melihat Sisera melarikan diri, Yael menyambut Sisera dan memperlakukannya dengan baik. Tetapi Yael lalu mengambil patok kemah dan lalu dibunuhnya Sisera. Akhirnya Yabin, raja Kanaan, itu pun juga binasa. Akhirnya Israel, Deborah dan Barak dan seluruh tentara Israel berhasil memenangkan peperangan melawan raja Kanaan yang namanya Yabin itu dan jenderalnya Sisera tadi. Bapak Ibu bisa perhatikan nggak bagaimana Yael ini mengambil risiko besar. Ini pahlawan juga ini Yael ini. Meskipun seorang perempuan, tapi yang mengambil risiko membunuh jenderal besar. Ya, luar biasa ya. Jadi jangan remehkan perempuan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi ini rutenya bagaimana akhirnya ngumpul di Tabor lalu berperang turun dari Tabor ya. Jadi ini yang dari sini, dari Gunung Tabor ini, Sisera mundur dari Gunung Tabor menuju Haroset Hagoyim. Ini menuju sini. Ini yang merah ini. Nah, kemudian yang kuning ini adalah Deborah, Barak dan seluruh 10.000 tentara mengejar sampai ke Haroset Hagoyim. Di situ. Ya. Oke. Ini peta ini sudah jelas sih sebenarnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di Hakim-Hakim pasalnya yang kelima, ini berupa puisi sebenarnya. Sebuah nyanyian atau mazmur. Nyanyian Deborah. Terkenal sekali nyanyian Deborah ini. Jadi Deborah ini rupanya seorang penyair juga, Bapak Ibu. Selain nabiah, ia bisa mengarang sebuah pujian atau nyanyian juga. Ya. Nyanyian Deborah ini berisi nyanyian bagi Tuhan, mazmur bagi Tuhan. Tentu saja dikarang oleh Deborah, kemungkinan besar. Mengisahkan tentang kemenangan Deborah dan Barak. Mengisahkan tentang
keberanian suku Zebulon dan Naftali. Mengisahkan tentang Yael yang mengambil risiko membunuh Sisera, sehingga Yael diberkati. Yael juga pahlawan dalam hal ini. Nah, yang menyedihkan itu dikisahkan ibunya Sisera menunggu-nunggu Sisera pulang, tapi tidak pernah pulang. Kalau kita baca Hakim-Hakim pasal yang kelima ya, itu berupa puisi itu. Di ayat 28 dikisahkan begini. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Ibunya nggak tahu bahwa Sisera sudah mati. Makanya jangan jadi orang jahat. Ya. Mengenaskan juga matinya. Orang yang jahat itu matinya pasti mengenaskan, saudara. Sebab di ujung kematiannya tidak mungkin Tuhan menyertai. Tapi orang benar, di ujung kematiannya ada Tuhan. Ada malaikat-malaikat yang menyertai. Amin ya semua ya. Jadi oke. Nah, akhirnya di ayat penutupnya kisah Deborah ini, yaitu nyanyian Deborah ayat 31, demikian bunyinya. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya Tuhan, bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Negeri itu aman selama 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun, mungkin Deborah sudah mati. Apa yang terjadi? Nah, itulah yang akan kita bahas di hari Rabu depan. Maka muncul hakim yang lain. Israel mulai berbuat jahat lagi di mata Tuhan. Tuhan memberikan hakim yang lain lagi, namanya Gideon. Itulah yang akan kita bahas di Rabu depan. Bapak Ibu saudara sekalian, hakim-hakim ini tidak akan banyak sesinya. Paling 5 sesi selesai. Kita akan maju lagi ke kitab Rut dan seterusnya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, Deborah, satu-satunya hakim perempuan bagi Israel. Ia hakim dalam pengertian biasa maupun militer. Akhirnya ia pun bergerak maju berperang. Jadi dalam hal sipil maupun militer. Ia seorang nabiah. Ia tidak haus kekuasaan. Ia menyerahkan tugas penting ini kepada Barak sebenarnya, supaya Barak namanya juga dikenal oleh Israel. Tetapi Barak takut dan tidak mau berangkat jika Deborah tidak ikut. Akibatnya nama Deborah lebih dikenal daripada Barak. Ya, tapi Deborah ini luar biasa. Ia bukan pemimpin yang mau dipuja, mau dikultuskan. Ia pemimpin yang mau bahwa orang lain yang memiliki kemuliaan juga, yang memiliki nama besar juga. Ini pemimpin yang sangat baik. Ya. Ia selalu mengembalikan semua bagi kemuliaan Tuhan. Perhatikan ketika ia menang, ia mengalahkan Raja Kanaan, ia membuat nyanyian kemenangan, nyanyian Deborah, dengan mazmur terhadap Tuhan. Diawali dengan pujian terhadap Tuhan. Dan diakhiri dengan orang yang melawan Tuhan akan binasa. Tuhan pasti menang. Inilah pemimpin yang baik. Yang tidak menyombongkan diri, yang tidak mengambil nama mencuri kemuliaan Allah. Jadi kalau kita ada di antara kita jadi pemimpin, ingat itu. Semuanya itu karena Tuhan. Jangan kita sombong. Apalagi kalau kita memiliki ambisi, ingin menggantikan pemimpin yang ada dengan cara-cara yang licik,
dengan cara-cara dunia, dengan menyebarkan fitnah, hoax, dan sebagainya. Wah, ini pemimpin setan ini namanya. Ya, nah, kita itu ingat, kalau kita belajar Alkitab itu maksudnya apa? Ya, oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi, itulah Deborah. Nah, pelajaran penting apa yang kita bisa dapat dari kisah Deborah ini? Yang pertama, laki-laki dan perempuan, keduanya bisa dipakai Tuhan untuk memimpin. Jangan berkata bahwa perempuan tidak bisa memimpin ya. Perempuan juga dipakai Tuhan untuk memimpin. Ya, perhatikan itu baik-baik. Jadi jangan suka meremehkan perempuan. Hari ini terbukti banyak sekali perempuan memimpin juga, jadi CEO dan sebagainya. Ya. Cuman emansipasi perempuan itu baik. Cuman jangan kebablasan juga. Kalau di dalam suatu keluarga, pemimpin itu adalah laki-laki. Kecuali suaminya ini tidak bisa memimpin. Jadi harus diambil alih memang. Tapi tetap harus menghormati suami. Kan begitu ya? Oke. Yang kedua pelajaran yang kita bisa dapat. Tuhan dapat memakai perempuan dari suku bangsa apapun. Bahkan silsilah Mesias, kalau saudara masih ingat, yang lalu kita sudah bahas, melalui perempuan yang non-Israel bahkan. Jadi banyak sekali contoh-contoh di Alkitab bahwa perempuan pun dipakai Tuhan. Yang membuat perbedaan adalah respon dari masing-masing manusianya. Apakah hidup di pihak Tuhan atau di pihak yang lain. Nah, itu ya. Jadi perempuan bukanlah makhluk yang lemah, tetapi diciptakan sebagai penolong yang sepadan dalam keluarganya. Banyak orang salah mengerti, istri itu lebih lemah seolah-olah. Padahal arti penolong yang sepadan bukan berarti lemah. Kita sudah bahas hal ini di kitab Kejadian di awal-awal. Silakan Bapak Ibu mengulang kitab Kejadian kalau lupa misalnya, atau mau mengulang. Perempuan dijadikan Ezer Kenegdo bagi Adam, suaminya. Ezer Kenegdo bukan artinya lemah. Ezer Kenegdo itu adalah di sampingnya yang menolong suaminya. Kalau suaminya berperang, istrinya ikut berperang. Apa yang tidak bisa dilakukan suaminya, istrinya bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan istrinya, suaminya bisa. Jadi saling melengkapi, saling oposisi, saling komplement, saling melengkapi. Itu maksudnya, bukan lemah. Perempuan tidak lemah. Ya. Ya mungkin secara otot memang lebih lemah dari laki-laki pasti. Tapi tentu saja kita bukan mengandalkan otot, ya. Intelektual dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab, kita menemui banyak sekali contoh-contoh perempuan yang dipakai Tuhan. Ini, kalau kita perhatikan silsilahnya Mesias, Bapak Ibu perhatikan, ada yang bernama Tamar, kita sudah bahas di sesi yang lalu, itu dipakai padahal ia adalah perempuan Kanaan. Dipakai untuk melahirkan Mesias loh, ini silsilah Mesias nih. Jadi sebenarnya Mesias orang Yahudi asli tidak juga. Sudah ada campuran Kanaan, Tamar. Bahkan di kisah berikutnya yang kita sudah bahas juga, ada Rahab, perempuan Kanaan, Yeriko. Ya. Perempuan Kanaan lagi, campur lagi. Jadi sebenarnya sudah tidak asli juga. Ya. Kemudian ada perempuan Moab, Ruth. Sehingga terus turun-temurun akhirnya sampailah kepada Maria, ibu Yesus. Ya. Jadi kita jangan suka mempunyai pandangan meremehkan perempuan. Sesi ketiga Rabu depan hakim-hakim yang berikutnya setelah Deborah, ya, Gideon. Kita akan lihat bagaimana sepak terjang Gideon, kelemahannya apa. Oke. Jadi begini loh Bapak Ibu. Malam ini kita belajar bahwa
ternyata seorang pahlawan perempuan bisa jadi pahlawan, bisa jadi hakim, bisa memimpin laki-laki dalam peperangan. Jadi Alkitab kita tidak membeda-bedakan sebenarnya. Kita lihat bagaimana dahulu Musa ingin dibunuh Tuhan. Masih ingat ya? Istrinya yang menyelamatkannya. Jadi perempuan itu penting, dipakai Tuhan juga. Ada banyak contoh. Rahab membela Israel, jadi ia di pihak Tuhan. Tamar juga, dan banyak yang lain. Maria ketika diberitahu oleh malaikat bahwa ia akan mengandung bayi anak yang kudus, ia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Ia menjadi teladan supaya kita semua juga sama. Kalau diberi tugas oleh Tuhan, sesungguhnya aku hamba Allah. Kita semua, wah saya bukan pendeta Pak, nggak penting, kita semua sama di hadapan Tuhan. Imamat-imamat yang rajani. Jadi kalau saudara punya talenta, apapun bentuknya, entah saudara punya perusahaan besar, atau perusahaan kecil, atau dagang, atau seorang pengajar, seorang dokter, pengacara, apapun profesi saudara, ingat itu. Itu dititipkan Tuhan. Sesungguhnya aku hamba Allah. Mestinya kita semua begitu loh. Kalau saudara nggak seperti itu, berarti saudara hamba siapa? Banyak orang nggak mau jadi hamba Allah. Mau sih di mulut, tapi tidak mau memakai talenta atau apa yang ada padanya untuk pekerjaan Tuhan. Kekayaan dipakai diri sendiri, pelit sama sesama. Itu bukan hamba Allah. Mestinya kita mencontoh. Masa kalah sama contoh-contoh perjanjian lama juga. Mereka berani mempertaruhkan nyawanya loh bahkan, untuk membela pihaknya Tuhan, umat Tuhan, Israel. Ya. Jadi sekarang para suami yang suka memandang rendah istrinya, coba dipandang sekarang. Istrimu itu penolong yang sepadan. Ia bukan lemah. Coba aja kau ditinggal istrimu kalau bisa hidup. Nanti sengsara juga. Ya, jangan pandang remeh. Di hadapan Tuhan kita sama. Fungsinya saja yang berbeda-beda mungkin gitu loh. Suami istri harus bergandengan tangan erat, berjalan di dalam kebenaran, menuju kepada Tuhan. Amin ya. Sehingga keluarga menjadi keluarga Tuhan. Ada banyak keluarga yang cekcok, suami istri tidak cocok dan sebagainya. Itu karena mereka tidak merasa jadi hamba Allah. Atau salah satu tidak merasa hamba Allah. Kalau benar-benar merasa hamba Allah, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Amin ya semua ya. Baik, demikian malam ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Silakan co-host. Baik, kita lanjut dalam sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan klik icon raise hand dan membuka video. Bagi penanya pertama, Bapak Kolo, silakan Pak. Silakan Pak. Shalom Pak. Shalom Pak Wikno. Ya, itu kenapa tulisannya kok Kolo? Oh, nama panggilan kecil Pak Wikno. Oh, nama panggilan kecil. Oke. Oh, Kolo itu baik banget ya, bagus gitu. Bahasa apa ya Kolo? Bahasa dari pulau paling selatan Indonesia, Pulau Sabu namanya Pak Wikno. Pulau Sabu ya. Oh. Sabu Timur, Sabu Raijua namanya. Artinya apa ya Pak? Macam-macam Pak, tergantung konteksnya di mana. Oh. Luar biasa ya. Bisa perbatasan, bisa pucuk dan lain-lainnya Pak. Oke. Silakan. Ya. Mau tanya apa? Terima kasih sebelumnya Pak Wikno atas pelajaran kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya setuju Pak bahwa perempuan itu jangan dianggap rendah begitu, jangan dianggap tidak berguna begitu. Cuma yang saya mau tanya Pak, beberapa
pernah berdiskusi sama teman-teman begitu dan sampai kepada perempuan begitu Pak. Ya, Di mana kan kalau kita lihat di Perjanjian Lama, salah satunya Deborah ini kan seorang pemimpin begitu. ya, Terus teman saya itu mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan tulisannya Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 12 itu Pak, yang tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar dan memerintah laki-laki. Bagaimana itu untuk penjelasannya itu Pak? oke, baik. 1 Timotius 2 ayat Ayat 12 Pak. Ayat 12. 11 sampai 12. Ya, ini kita harus, kalau baca Alkitab harus mengerti konteksnya ya. Jadi Ya. Rasul Paulus ini menulis kepada jemaat kepada Timotius ya. Itu ini konteksnya adalah kepada jemaat di situ. Jadi Rasul Paulus tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ini adalah kondisi saat itu. Jadi ini kasus khusus saat itu pada jemaat yang disurati itu. Mengapa? Karena rupanya perempuan di zaman itu ia tidak berdandan dengan baik dan ia tidak pantas untuk memimpin. Ini kalau kita lihat konteksnya ya. Rasul Paulus kan ayat 9-nya menegaskan bahwa demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan dikepang-kepang, jangan memakai emas dan mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Artinya apa? Artinya perempuan-perempuan yang ditegur ini bukan perempuan yang beribadah, yang suka dikepang-kepang. Dikepang-kepang hari itu perempuan nakal, Pak. Oh iya. Ya. Betul Pak. Iya, itu konteksnya. Nah, kalau hari ini dikepang-kepang kan bukan perempuan nakal, budayanya beda gitu loh. Jadi Betul. orang harus mengerti, oh ini kasus khusus hari itu gitu. Begitu, Pak. Jadi berarti kita tidak bisa melihat apa namanya ya Pak, Satu bahwa ayat, karena Paulus mengatakan ini lalu tidak setuju dengan yang lainnya begitu ya Pak. oh tidak boleh. Satu ayat tidak boleh dibuat kesimpulan. Harus seluruh Alkitab. Harus Iya, seluruh iya. Alkitab. Rasul Paulus mengerti sekali Taurat, menguasai perjanjian lama. Artinya apa? Artinya ia tahu ada perempuan Deborah dan sebagainya. Ya setuju nggak? Pasti setuju. Tapi Betul. ia tidak setuju dengan kasus yang di sini nih, yang perempuannya suka dikepang-kepang. Padahal zaman itu dikepang-kepang berdandan itu seperti wanita nakal. Iya Pak. Gitu. Ya. Artinya perempuan itu tidak beribadah ya Pak, begitu. Iya, artinya itu kan diperingatkan nih. Seperti yang layak bagi perempuan beribadah gitu loh. Jangan kayak begitu, jadi sandungan gitu. Ya, kalau di ayat 13 Mas Fiknyo sekalian. Ya, ini menjelaskan sekalian bahwa Adam tuh yang pertama. Jadi seharusnya Adam yang memimpin, ya kan? Ini untuk menjelaskan aja. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi ujung akhirnya perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ini adalah nasihat Paulus. Tapi khusus yang tadi itu tidak mengizinkan perempuan itu adalah kasus khusus di situ. Ya. Pada waktu itu. Iya, pada waktu itu. Nanti buktinya apa? Buktinya di kemudian hari Maria kan, kalau ngumpul-ngumpul ada Maria Ibu Yesus. Padahal Ya, betul, ngumpul Pak. tuh biasanya cuma laki-laki gitu. Kali ini ada perempuan, nggak masalah. Gitu. Begitu, Pak. Berarti tidak perlu kita bagaimana ya dengan tulisan ini dibawa sampai sekarang ya, begitu Oh, ya Pak. nggak boleh dibawa sampai sekarang, Pak. Contohnya gini, saya kalau pakai satu ayat, semua orang laki-laki di rumahmu harus disunat, kalau tidak harus dibinasakan. Bisa dipakai nggak ayat itu? Betul, Nggak betul, boleh. Pak. Harus Alkitabiah, ya. Oke, Pak Fiknyo.
Oke, Tuhan berkati. Terima kasih pencerahannya Pak Beknyo, Tuhan Nah, berkati. Tuhan berkati. Oke, ya. Selanjutnya Ibu Herti Sunloy, silakan Bu. Bu Herti, silakan. Ya, selamat malam Pastor. Selamat malam. Ya Pak, sistem patriarki itu artinya menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam kepemimpinan. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin bagi seorang perempuan itu memang sangat bangga. Bahkan bisa menjadi bisa juga dapat dia juga bisa menganggap remeh seorang laki-laki. Tetapi yang menarik daripada kisah Deborah bahwa ketika Deborah diangkat untuk menjadi seorang pemimpin oleh Tuhan, Deborah ini dia tidak menganggap remeh si Barak. Bahkan Barak pun tidak merasa tersinggung. Itu Barak pun luar tidak biasa. merasa tersinggung. Sedangkan pada zaman itu perempuan dianggap sebagai kelas 2. Dan menariknya juga ketika ada lagi pemimpin, ada juga seorang pahlawan perempuan, Yael, yang tampil beda. Ya. Ini yang sangat menarik daripada karakter si Deborah itu. Iya, benar. Kalau kita implementasikan dalam kehidupan sekarang, sebagai seorang perempuan, kalau tampil sebagai pemimpin, bangga sekali untuk menjadi pemimpin. Ini bahkan di dalam rumah tangga, sering ini menjadi persoalan. Bahkan dalam suatu organisasi, seorang perempuan itu, dia juga menganggap remeh laki-laki yang lain. Bahkan kalau ada perempuan yang lebih, itu juga membuat dia merasa tersinggung. Nah, nasihat apa yang bisa Bapak berikan kepada kami selaku perempuan, kaum perempuan, ya karena kami juga bisa menjadi pemimpin, bahkan di suatu organisasi ataupun kadang kami menjadi pemimpin dan kadang kami punya sikap seperti demikian. Ya. Nasihat apa yang Bapak berikan kepada kami supaya kami bisa mempunyai karakter seperti Deborah ini? Ya. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Ini pertanyaan sangat penting yang merupakan inti dari malam ini sebenarnya. Kalau kita lihat dewasa ini, ada banyak kasus dalam keluarga itu yang dominan adalah istri. Iya. Yang kerja adalah istri, yang cari duit adalah istri. Suami di rumah. Ada kasus seperti itu, banyak bahkan. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah kalau dua-duanya ini mengerti kebenaran dan dewasa. Tapi seringkali ada penyelewengan yang berikutnya itu, kebablasan gitu. Seperti Bu Herti tadi bicara, sebagai seorang istri karena cari uang, berkuasa, lebih pintar dan sebagainya, lalu memandang rendah suaminya. Nah, ini salah juga. Salah juga. Jadi masing-masing harus tahu tempatnya. Ketika seorang suami tak berdaya, entah karena apa, ya sang istri nggak boleh menjajah suaminya. Tetap harus menghormati, mengasihi. Sebagai suami tetap suami. Kan begitu harusnya. Ingat, jangan lupa diri. Lupa diri itu menindas suami. Ya, sebaliknya suami yang berkuasa jangan lupa diri menindas istrimu. Istrimu itu pasangan yang sepadan. Nah, dalam kasus suaminya lebih lemah, istrinya menolong. Suaminya sudah tidak bisa cari uang, istrinya cari uang. Tapi jangan menghina suaminya. Salah itu menjadi persoalan yang pelik nantinya. Jangan. Hidup ini dibuat enak saja di dalam Tuhan. Anggap aja pekerjaan yang dikerjakan itu adalah ibadah bagi Tuhan. Gitu, bukannya aku hebat ya. Aduh. Hari ini banyak sekali CEO perempuan, Bu. Iya. Waduh. Kalau perempuan jadi CEO masalahnya banyak, Bu. Emosian. Ternyata perempuan juga bisa kejam, Bu. Menindas pria-pria di bawahnya. Aduh, luar biasa loh. Kalau CEO laki-laki malah biasanya nggak menindas. Ada yang menindas juga sih. Tapi kalau perempuan bahaya loh. Makanya perempuan tidak boleh terlalu lupa diri. Aku hebat nih gitu. Nggak boleh. Perempuan tetap perempuan. Jadilah pemimpin yang bijaksana. Malam ini kita punya contoh Deborah. Deborah begitu, Barak kamu aja yang maju gitu. Bukan aku yang hebat gitu. Jangan. Menurut survei, Bu, ini survei ilmiah loh. Perempuan yang sangat dominan melebihi laki-laki, hidupnya tidak bahagia. Malah bermasalah nanti rumah tangganya. Jadi jangan jadi yang sangat dominan.
biasa-biasa aja gitu loh. Kenapa sih mesti dominan? Ya, hidup sekali aja kok cari penyakit, cari masalah. Oh, dominan lagi-lagi dihina ya tentu saja jadi masalah. Siapa sih yang mau dihina? Apalagi laki-laki gengsian dihina. Aduh, nggak boleh, Bu. Itu nggak boleh, ya. Mesti saling menghormati, saling menundukkan diri, saling mengasihi gitu. Begitu, Bu Erti. Ya baik Bapak, artinya Bapak bahwa sebagai perempuan, apapun posisinya dia, tetap sekalipun dia seorang pemimpin, tetap dia menjadi penolong bagi orang lain. Kalau Iya bisa dong, disampaikan jelas, seperti demikian. jelas. Iya. Kalau Ya. kita melihat Tuhan Yesus, Bu, memimpinnya dengan cara melayani, bukan bosi. Nah, kan begitu ya. Kita harus seperti Tuhan, mau laki-laki, mau perempuan, sama aja. Harus melayani. Gitu. Ya, Tuhan Terima berkati. kasih. Ya, Bapak, terima kasih. Boleh tanya tentang Lapidot, Pak? Lapidot boleh, boleh. Suaminya Ibu Deborah, bagaimana reaksi dia setelah Deborah diangkat menjadi hakim-hakim? Apakah ada diceritakan tentang Lapidot lebih lanjut? Ya. Soal Lapidot ini tidak pernah dibahas dimanapun. Jadi kita tidak punya catatan apapun tentang Lapidot. Sehingga ada beberapa orang yang menafsirkan itu sebenarnya bukan suaminya Lapidot. Sebenarnya Deborah itu semangatnya menyala-nyala. Lapidot itu artinya obor yang menyala, Bu. Begitu. Kita tidak tahu persisnya yang mana karena tidak ada catatan sama sekali dimanapun tentang Lapidot. Gitu, Bu. Ya. Ya baik Bapak, terima kasih untuk Tuhan penjelasannya. berkati. Selanjutnya Bapak Payaman Sinambela, silakan Pak. Silakan Pak Payaman. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Walaupun tadi sebetulnya udah banyak penjelasannya tentang perempuan, tapi banyak gereja dulu ataupun gereja-gereja dalam sinode tertentu bahwa masih kita dengar perempuan tidak boleh gembala sidang, tidak boleh pendeta. Ya. Tetapi tentu kita juga dalam waktu itu bertanya dalam hati, kenapa kan gitu Pak. Ya. Nah, kemudian dari seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya perempuan banyak sekarang gembala sidang, banyak pendeta. Ya, Masih betul. di lingkungan kerohanian kita lah, kalau sekuler udah nggak masalah lah. Ya. Nah, setelah berjalannya waktu, apa pula pertimbangannya sehingga dari gereja atau sinode membolehkan perempuan pendeta ataupun menjadi gembala sidang. Terima kasih Pak. Oke. Kemungkinan besar itu Pak, akhirnya mereka mengerti ayat ini ternyata bukan berlaku umum. Ayat yang tadi itu ternyata hanya berlaku di zamannya Rasul Paulus kepada jemaat itu. Gitu, perempuan dikepang-kepang lah. Cuma sekarang kan nggak ada hubungan Pak, mau dikepang mau nggak ada hubungan. Gitu. Jadi mungkin mereka sadar sekarang bahwa ayat itu berlaku hanya hari itu, bukan sampai sekarang. Itu makanya mereka berubah. Kemungkinan besar itu Pak Payaman. Jadi dulu dilarang? Ya dulu dilarang karena mungkin generasi lama Pak yang memutuskan itu. Mereka pikir ini ayatnya gitu. Mungkin sekarang generasi baru membaca, loh enggak, bukan begitu gitu. Gitu Pak. Oh ya. Ya. Nah, satu lagi Pak ya. Ya, silakan. Saya udah sering dengar ini Pak. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunannya. Kemudian akan merubuhkan dan seterusnya. Ya. Di sini keturunanmu antara engkau dan perempuan. Ya. Engkau di sini siapakah? Apakah iblis Lucifer? Apakah dia memang punya keturunan? Kemudian perempuan di sini, apakah perempuan Hawa, perempuan pertama, atau Maria ibu Yesus? Karena yang ini menjadi dasar saat ini terjadi suatu pergulatan antara keturunan masing-masing. Makasih Pak. Baik, ini adalah Tuhan bicara kepada si ular dan si perempuan, yaitu Hawa, ketika itu. Jadi ini nubuatan ini. Keturunan perempuan ini keturunan Hawa. Kan keturunan manusia tuh sampai akhirnya Maria, kita tahu kan, melalui Maria. Keturunannya yaitu Yesus. Nah, sedangkan keturunan dari si ular ini kan figuratif, Pak. Bukan berarti ular, iblis. Iblis pun figuratif, bukan karena keturunan itu punya anak, bukan begitu. Artinya dari zaman ke zaman
musuh itu tetap si iblis itu. Itu ditegaskan di Perjanjian Baru, lawanmu si iblis. Gitu, berkeliling seperti singa mengaum-ngaum. Lawannya itu tetap si iblis itu, Pak. Jadi bukan punya anak si iblis, bukan. Artinya demikian. Ya. Makasih banyak, Pak. Oke, Tuhan berkati. Sebenarnya kalau kita baca Perjanjian Baru, itu dijelaskan di sana yang dimaksud keturunan itu adalah Yesus, gitu. Oke, terus berikutnya. Oke, selanjutnya Bapak Karolus Kristen, silakan Pak. Pak Karolus, silakan. Oh ya, Shalom Pak, selamat malam. Shalom. Ini Karolus. Shalom. Jadi tadi soal Deborah tadi sebagai hakim wanita. Nah, setahu saya memang dulunya memang sifat patriarkal itu masih ada. Tapi kemudian Tuhan itu fleksibel. Allah Bapa kita tuh fleksibel. Buktinya Deborah bisa menjadi hakim atas Israel. Ya. Nah, ini sebelumnya eranya Raja Saul ya Pak, sebelumnya era Raja Saul, sebelum eranya Raja Daud. Nah, di sini kan berarti kita menyadari Pak bahwa Allah itu punya kekhususan bagi wanita yang dipilih, ibaratnya kayak soalnya saya pinjam istilah di gereja lain ya, kayak Katolik dan itu santa. Mungkin pernah dengar ya Pak ya, santa. Nah, ibaratnya santa lah. Deborah itu disamakan dengan para santa tadi yang kebetulan itu orang kudus. Nah, yang saya tanyakan begini Pak, ya mohon maaf ini juga saya hubungkan dengan sekarang. Tapi kan ada nyinggung wanita begini-begini. Nah, saya dalam arti sebetulnya itu yang kecenderungan itu adalah sikap senior dengan junior. Nah, kemungkinan Deborah itu juga seorang senior dan Barak itu junior, ibaratnya seperti itu. Jadi seorang laki-laki pun kadang-kadang juga harus menghormati wanita, apalagi ketika wanita itu adalah seniornya. Itu pasti ada sifat Pak. Nah, ingin saya tanya apa sifat itu masih berlaku sekarang? Misalnya, baik. Wanita. Baik. Jadi kita hidup itu harus di dalam etikanya Tuhan. Kita harus menghormati yang lebih tua, yang lebih senior. Tetap Pak, sampai sekarang itu sangat mendasar etika itu. Jangan sampai yang muda ngata-ngatain yang lebih tua dengan kurang ajar, itu nggak punya etika, itu tidak boleh. Makanya sangat baik kita mengajar anak-anak kita ke depan harus hormat sama orang yang lebih tua, ya, yang lebih senior harus hormat. Jangan ngomongin di belakang gitu-gitu, ya, itu nggak hormat namanya. Jangan di Facebook ngomongin si A itu gini gitu, wah itu tidak hormat tuh, ya. Nah, yang gitu-gitu, jadilah kita menjadi murid Kristus yang baik gitu. Setiap orang memang tidak sempurna, tapi bukan berarti kita bisa tidak beretika. Jangan, yang rugi kita sendiri nanti kalau kita tidak beretika. Nah, saya setuju bahwa kita mesti menghormati yang senior gitu, ya. Gitu Pak. Oke, berikutnya. Ya. Silakan, nggak apa-apa. Iya Pak, makasih Pak. Pak, ini sebelum saya bertanya, tadi saya mau jelaskan juga, Golda Meir itu adalah salah satu pendiri negara Israel, Pak. Ya, makanya. Ya. Terus, yang saya mau nyatakan ini, Pak, saya penasaran dengan Yael ya. Tadi. Yael. Ya, wanita yang luar biasa juga ya, Pak ya. Ya. Cuma, saya penasaran aja. Di sini kan nggak dijelaskan kayak Pak ya. Maksudnya, Heber itu kan punya hubungan yang baik dengan Raja Hazor kan di sini. Betul. Nah, itu saya ingin bertanya, kenapa ya Yael ini bisa membunuh si Sera itu ya Pak ya? Oke. Oke, itu pertanyaannya ya. Iya, betul Pak. Oke. Kita bisa membacanya kenapanya itu di pasal Hakim-Hakim pasalnya yang ke-5. Ya mungkin pasal ke-5 ya Pak ya. Pasal ke-4, sorry. Di pasal ke-4 itu di ayat 22. Iya. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Rupanya Yael sudah punya hubungan juga, kenal juga secara baik dengan umat Israel. Jadi dia tahu kisahnya bahwa Israel itu ditindas oleh Sisera.
Pasti dia tahu. Dan dia mengambil keputusan yang tepat. Makanya namanya dicatat dalam nyanyian Deborah, diberkatilah Yael. Begitu. Ya, baik Pak. Karena Yael ini juga ini ya Pak ya, masih itu ada hubungan dengan Musa juga ya Pak ya, atau ya anak-anak Hobab Musa ya Pak ya. Ya, semuanya sebenarnya ada hubungan tuh. Jadi nggak mungkin orang nggak kenal sama sekali, nggak mungkin. Oke, ya deh. Ya. Oke, baik Pak, makasih. Oke, mantap, Tuhan berkati. Iya. Ya, Oke. habis. Masih ada lagi sih Pak yang tadi sudah bertanya Bapak Andi. Oh, ini ada Pak Kolo. Oh ya, Pak Kolo dulu. Mau tanya lagi, boleh? Maaf Pak, kalau saya mengganggu, bertanya lagi. Nggak apa-apa. Penasaran sekali Pak, ini sebenarnya dari awal-awal kita buka dari kejadian pertama, mestinya saya bertanya, tapi kebetulan ada Bapak tadi yang bertanya tentang keturunan itu Pak, perempuan itu dan ulannya ceritanya di Alkitab begitu. Ya. Kalau kita lihat peta yang kita pelajari selama ini kan, Taman Eden kan itu di Timur Tengah sana ya Pak. Ya, betul. Mesopotamia, Irak. Ya. Nah, ya saya mau tanya bagaimana cara itu mekanisme itu iblis itu merasuk sampai ke Indonesia begitu kira-kira di seluruh dunia itu. Karena kita tidak tahu apakah dia beranak baru mengikuti orang-orang atau ada mekanisme bagaimana cara penyesatannya itu Pak. Oke. Jadi sebenarnya dimulai di Eden. Manusia pertama dijatuhkan dalam dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, maka natur dosa menyebar lewat keturunannya. Ya, keturunan manusia maksudnya. Nah, kita mesti ingat si iblis cuma satu. Tapi roh-roh jahat banyak. Roh-roh jahat itu adalah malaikat yang ikut Lucifer yang jatuh dari surga. Betul. Artinya pemimpinnya adalah si iblis atau setan. Anak buahnya adalah roh-roh jahat yang banyak tadi. Nah, dengan cara itulah ke seluruh dunia menyebar. Namanya roh kan tidak perlu fisik, jadi kemana saja bisa. Begitu. Jadi yang selama ini saya pahami Pak, yang penyebaran penyesatan itu ya betul mungkin juga lewat roh itu, tetapi lebih kepada bagaimana pola berpikir orang memahami itu Pak. Betul. Jadi manusia memiliki natur dosa. Nah, natur dosa itulah yang dimainkan oleh si iblis. Keinginan manusia yang nggak benar itu yang dimainkan, sehingga manusia terus miring. Gitu. Oh begitu ya. Jadi makanya ada yang mengatakan bahwa jangan memberi kesempatan ya. Terlebih pikirannya begitu ya. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Gitu. Untuk berpijak dalam pikiran kita ya begitu. Ya betul. Misalnya yang sederhana gini Pak. Jangan kau suka nonton yang nggak benar. Nanti pikiranmu ke sana. Nanti jadi perbuatan lama-lama gitu loh. Sederhana saja. Iya kan? Kan manusia nggak jatuh tiba-tiba. Gitu. Iya betul. Pasti ada prosesnya tuh. Gitu. Berarti prosesnya itu yang di Adam dan di Hawa itu yang pikirannya yang di Iya, betul. Yang di istilahnya cuci otak terus-menerus begitu. Kan dialog tuh Hawa dengan si iblis. Nah, itu pikirannya diprogram sama si iblis. Oh, jadi paham Pak. Itu buah pohon kehidupan belum tentu fisik juga ya? Iya, betul. Betul. Karena jatuh dalam dosa, maka dilarang makan buah pohon kehidupan. Artinya gini loh, karena jatuh dalam dosa, kamu nggak boleh hidup kekal. Nggak bisa hidup kekal, gitu. Tidak bisa hidup kekal dengan kualitas yang tidak sampai itu ya? Betul. Nanti, barang siapa menang, di kitab Wahyu dicatat. Barang siapa menang, engkau akan kuberi makan dari buah pohon kehidupan. Dulu nggak boleh, karena kamu jatuh dalam dosa. Masa kamu dalam keadaan dosa kekal? Nggak boleh. Nanti kalau kamu menang, udah benar, hidup kekal. Itu maksudnya. Luar biasa Pak. Bisa poin hot Bapak. Oke. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Pak Andi mau tanya lagi ya? Ya Pak. Oh ya, silakan, boleh.
Tadi yang Wahyu 7 itu bukan pohon ara, Pak. Yang Wahyu 7 itu yang ada 144.000 Ya, orang. tapi tadi tanyanya tentang pohon ara kan? Ya, keliru, Pak. Makanya saya tahu kok Wahyu 7, ya udah nggak apa-apa deh. Ya, terus mau tanya apa, Pak Andi? Apakah itu harus digenapi di Israel itu sebelum Tuhan Yesus datang? Yang mana nih? Yang Wahyu 7 ini, Pak, yang 144.000 Oh, orang. itu adalah figuratif, lambang. Jadi 144.000 ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang tak bercacat, tak bercela. Itulah yang difiguratifkan dengan kata-kata itu. Jadi kita nggak boleh berpikir gini, oh yang masuk surga cuma 144.000, bukan. Itu figuratif, lambang. Ya, lambang orang-orang sucinya Tuhan. Itulah yang di dahinya ada nama Bapa dan nama Sang Putra. Yang di tangannya ada tandanya juga, lambang. Sebaliknya, kontrasnya, orang yang menyembah binatang itu ada nama juga, 666 itu, di dahi dan di tangan. Itu bukan bicara soal fisik, apalagi soal vaksin, soal chip, ngaco semuanya itu. Itu soal mindset. 144.000 itu ada nama Bapak dan nama Anak di dahinya. Bukan di sini ditato atau dipasang chip, bukan. Artinya ia berpikir, mindsetnya, pola pikirnya, pola hidupnya itu berkenan bagi Bapa dan berkenan bagi Sang Anak, Tuhan kita. Begitu artinya. Paham, Pak. Ya. Kemudian bangsa Israel ini mengakui perjanjian baru enggak, Pak ya? Tergantung. Bangsa Israel terdiri dari 3 kelompok. Satu yang sekuler, nggak religius sama sekali. Satu yang religius masih Taurat. Satu lagi yang sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, yang percaya Tuhan Yesus pasti mengakui perjanjian baru. Yang tidak percaya Tuhan Yesus yang berdasarkan Taurat pasti tidak mengakui perjanjian baru. Gitu. Pak, yang Wahyu 7 tadi, itu kan di bawahnya ada dari suku Yehuda berapa orang, dari suku Ruben berapa orang. Ya. Itu maksudnya apa ya, Pak? Figuratif. Itu figuratif aja semuanya. Oke. Karena di kitab Wahyu juga dikatakan kita akan menghakimi ke-12 suku Israel. Ingat ya, menghakimi bukan artinya pengadilan gitu, bukan. Menghakimi itu memerintah. Ke-12 suku Israel. Artinya apa? Memerintah semuanya gitu loh. Bukan suku Israel per suku-suku gitu, bukan. Oke. Paham. Ya, oke. Yang terakhir, Pak, menurut Pak Wiknyo ini, melihat perkembangan perang di Ukraina dan Rusia dan peperangan gejolak dunia sekarang, menurut Pak Wiknyo sekarang ini sudah kitab keberapa, Pak, yang sudah dibukain? Yang di Wahyu tuh. Tinggal terakhir, Pak, kedatangan Tuhan Yesus. Tinggal terakhir ya. Ya, dipandang dari sudut manapun tinggal terakhir. Jadi kita hidup di ujung akhir zaman. Meterai terakhir berarti, Pak ya. Sudah semua, tinggal Tuhan Yesus datang. Oke. Baik, Pak, terima kasih. Itu sudah saya bahas, Pak. Coba dengarkan itu. Catatan akhir zaman judulnya. Catatan akhir zaman ya. Ya. Baik. Catatan akhir zaman dan satu lagi surga dan neraka. Ada itu. Baik, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak Wiknyo. Tuhan berkati. Habis ya? Cukup Iya, ya, Pak. Ripka ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih untuk Saudari Ripka yang sudah melayani jadi co-host. Bapak Ibu, Saudari Ripka ini seorang dokter gigi loh. Jadi kalau gigi kita sakit boleh ke dokter Ripka. Luar biasa, nggak sakit waktu menangani. Jangan remehkan, kelihatannya polos-polos begini, dokter pintar lagi. Oke, kita sudahi ya malam ini ya. Kita tundukkan kepala, yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur sehingga kami dibukakan pengertian kami bahwa Tuhan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Siapapun bisa Tuhan pakai asal kami hidup benar
di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gerejamu, berkati channel gerejamu di tempat ini. Berkati juga semua kami yang mendengar firman-Mu, baik yang secara real time online saat ini maupun yang nanti mendengar lewat YouTube. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Bapa di surga, kami mau sudahi pertemuan ini. Kami sambut segala berkat, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.